Welcome back guys, kembali lagi di channel Just Lakman-nya. Buat kalian yang pertama kali nonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Just Lakman ya. Di sini kita membahas tentang video review gadget-gadget di Indonesia, oke? Untuk hari ini kita akan mereview HP lagi ya, seperti biasa, yaitu Poco M3 Pro. Bagaimana lebih detailnya, spesifikasinya, apakah masih cocok untuk dibeli di tahun ini yang rasanya sudah setahun lah istilahnya ya. Masih cocok, masih worth it. Kita cek langsung di bagian review video, oke? Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe video ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Dan terus support ke channel ini yang menjadi channel video review ya gadget di Indonesia yang semoga terbaik ya di masa yang akan datang, oke? Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Xiaomi Poco M3 Pro yang 5G ya. Sebenarnya HP ini sudah dirilis tahun kemarin ya, 2021, umurnya sudah 1 tahun. Apakah masih worth it? Kita dipertanyakan seperti itu untuk di tahun ini ya. Kita coba langsung lebih detailnya, oke? Untuk networknya sendiri sudah support ke 5G ya. Ya, 5G band, jadi bisa bersaing untuk network di era 5G ini pasti. Untuk launchingnya sudah 2021 kemarin. Oke, statusnya 2021 kemarin, sudah umur 1 tahun. HP ini sendiri di Indonesia ya, dengan dimensinya yang 161 mili ya tingginya, untuk lebarnya 7,75 mili dengan ketebalannya 8,9 mili atau 9 mili lah, dengan kalau ditranslasikan ke cm berarti tingginya 16 cm, lebarnya cuma 7,5 cm dengan ketebalannya 0,9 cm ya, sedikit lebih tebal daripada HP-HP di saat ini ya, gimana lagi ini tahun kemarin. Tapi ya banyak HP dari tahun kemarin yang ukurannya lebih tipis sedikit lah, terutama HP-HP seperti kayak Samsung seperti itu. Itu ya. Untuk bodinya sendiri dan beratnya 190 gram ya, cukup ringan untuk HP-HP ukuran segitu. Kenapa? Kita bahas langsung di selanjutnya ini. Untuk build-nya glass ya, glass front Gorilla Glass 3, plastic frame, plastic back. Nah, ini yang membuat HP ini cukup ringan ya, dengan bodi segitu ya, ini plastic frame, plastic back. Jadi frame-nya, rangkanya, lalu belakangnya plastik. Jadi ini agak drawback sedikit lah ya untuk HP ini. Gorilla Glass-nya juga masih Gorilla Glass 3, padahal tahun lalu itu sekitar Gorilla Glass 4, 5 setidaknya itu sudah menjadi standar istilahnya ya. Tahun kemarin. Ini masih 3, jadi ya build-nya itu drawback ya. Agak kelemahannya di situ HP ini, Poco M3 Pro ya. Untuk SIM-nya hybrid, nano SIM dual standby, yaitu kalau kalian mau masang SIM atau SD card, pilih salah satu, nggak bisa keduanya ya, hybrid satu tempat soalnya. Untuk displaynya IPS LCD ya, bukan AMOLED, bukan OLED, bukan Super AMOLED bahkan. Untuk displaynya IPS LCD, jika kalian ingin tahu perbedaannya, cek di Google, di YouTube banyak itu. Coba ini secara singkatnya, IPS LCD itu versi performa lebih rendah dan boros tenaga, boros baterai istilahnya, daripada yang OLED, AMOLED ya. Itu. Jadi strata paling bawah dibandingkan yang lainnya. Dengan refresh rate-nya cuma 90 Hz, ya cukup bisa digunakan lah. 90 Hz cukup enak lah istilahnya, ya, meskipun belum 120 tapi ya cukup enak. Dengan size-nya ya 6,5 inci cukup standar, dengan 83,7 inci screen to body ratio cukup standar juga dengan HP lainnya, dengan resolusi yang 1080 2400 pixel ya. Sama seperti HP-HP yang pada saat ini ya, 1080 untuk ukuran standarnya, dengan kerapatan pixelnya 405, yang dimana banyak sekali yang masih 395 seperti itu. HP-HP sekarang ini sudah HP tahun lalu. Itu tadi cukup bagus juga menurut saya ya. Untuk proteksinya ya tadi Gorilla Glass 3. Untuk OS-nya sudah memakai Android 11, belum 12, mungkin masih bisa di-upgrade lah istilahnya. Bisa di-upgrade ke Android 12, tergantung support apa enggaknya ya. Mungkin support. Dengan chipsetnya MediaTek Dimensity 700, 7 nanometer. Buat kalian yang belum tahu video perbandingan banyak di Google seperti 700 Dimensity ya, Dimensity 700 dengan apa. Tapi untuk yang hampir sama ya, Dimensity 700 ini performanya jauh, bukan jauh sih, sedikit, sangat sedikit. Beda berapa? 1 poin lah untuk Snapdragon 732G ya. Snapdragon 732G itu
Snapdragon yang sudah bisa digunakan untuk gaming, gaming kelas atas, tapi untuk grafik menengah. Karena kata-kata G, nah itu gaming itu tadi. Nah, MediaTek ini 1 poin berada di atasnya. Jadi bisa dimasukkan HP ini menjadi HP dengan performa gaming kelas menengah ya, kelas menengah bukan kelas atas. Dengan grafik yang menengah. Bisa lah untuk main game yang standar seperti Mobile Legends, PUBG, ya seperti itu masih bisa dengan grafik yang cukup tinggi pada satu titik dan lainnya standar semua seperti itu. Dengan konfigurasi octa-core 2x2,2, 6x2 ya. Mali GPU-nya Mali G57 standar ya, terintegrasi dengan chipsetnya tadi itu, jadi dengan CPU-nya tadi kita tidak bisa otak-atik ya. Tapi untuk performanya yaitu tadi sedikit lebih tinggi daripada 732G. Memori ya masih ada card slotnya, tapi ya berbagi tempat sama SIM card lah istilahnya. Tadi kan hybrid itu salah satu drawback-nya. Dengan variansi memori internal 464 dan juga 6128. Ya. Main kamera utamanya triple kamera 48 megapiksel wide, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel depth ya. Itu orang-orang yang suka fotografi, videografi itu yang mementingkan HP dengan kamera yang tinggi kualitasnya. Tapi ini kamera dengan kualitas ya menengah ke bawah lah dibandingkan yang lain ya. Ya mau gimana lagi? Video outputnya juga cukup sedikit di sini, mungkin di aslinya lebih banyak ya. Dengan selfie kamera yang cukup kecil yaitu 8 megapiksel, tapi katanya megapiksel itu tidak seberapa pengaruh dengan kualitas output dari kamera itu. Jadi ya bisa dibandingkan lah. Mungkin di Google banyak hasil-hasilnya seperti itu. Dengan kamera video outputnya juga cukup sedikit di sini, di aslinya mungkin lebih banyak. Dengan sound ya pasti ada speakernya, masih ada juga 3,5 mm jack ya, bisa nyambung ke earphone headphone yang masih ada jacknya. Dengan ya wifi pasti ada, Bluetooth 5.1 masih belum 5.2, GPS pasti ada, NFC ada tergantung market dan region. Untuk yang di Indonesia mungkin ada kemungkinan besar. Untuk radio, FM radio pasti ada, USB Type-C 2.0 ya. Dengan fitur tambahan lainnya, fingerprint side mount berarti di bagian kanan atau kiri HP ya, bukan di depan atau belakang HP-nya. Accelerometer standar, gyro, proximity, kompas standar. Baterainya cukup besar yaitu 5000 mAh ya, non-removable, fast charging 18 watt. Mungkin karena fast charging 18 watt, lalu baterainya yang cukup besar ya 5000 mAh, untuk pengecasan 0 sampai 100% mungkin memakan waktu sampai 1 jam lah, karena ya tadi fast chargingnya cuma sedikit dengan baterai yang cukup besar juga. Nah, untuk sekarang ke harganya, HP Xiaomi Poco M3 Pro ini dibanderol kurang dari 3 juta lah. Mungkin sekarang sudah turun harganya jadi 2 juta berapa, tapi di bawah 3 juta ya. Kalian sudah memiliki Xiaomi Poco M3 Pro dengan performa yang ya gaming kelas menengah ya. Namun untuk drawback-nya sendiri adalah durability dari HP ini, yaitu plastik-plastik tadi. Frame-nya plastik, belakangnya plastik, terus Gorilla Glass-nya masih Gorilla Glass 3 ya, cukup gimana gitu untuk kalau sekali jatuh langsung selesai gitu biasanya kalau sekali jatuh. Pemakaian brutal bahkan sudah selesai. Tapi untuk performa lalu baterai seperti itu, ketahanan baterai ya cukup tinggi dengan chipsetnya juga cukup hemat energi ya 7 nanometer itu. Cukup hemat energi. Jadi untuk menggunakan HP ini sudah bisa digunakan secara sudah termasuk sangat lama sih, 5000 mAh dengan ya pengurangan baterai yang cukup sedikit. Lalu displaynya juga agak minus yaitu IPS LCD seperti itu, agak ya strata paling bawah, lebih bawah bahkan daripada OLED ya. Jadi untuk kepuasan menggunakan layarnya jadi agak kurang di sini. Namun dengan harga yang 3 juta ya, HP ini sudah masuk kelas mid range ya. Sudah sangat bagus lah ini untuk HP kelas mid-range dengan performa gaming, lalu baterai yang cukup besar. Meskipun layarnya juga minus, dan kameranya juga tidak terlalu tinggi ya. Varian memorinya juga 4646128, tidak terlalu varian ya. Variansinya tidak terlalu banyak, jadi ya bisa apalagi karena ini HP termasuk murah di kelasnya ya. Oke. Untuk kesimpulannya HP ini HP yang termasuk murah ya, 3 juta ke bawah dengan performa yang cukup tinggi, namun untuk kepuasan menggunakannya yaitu bagian layarnya juga durability dari HP ini, ketahanan HP ini cukup rendah. Tapi untuk digunakan ya enak lah istilahnya. Oke.
Sekian video review dari Just Luckman. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.